'Cause I don't wanna behave like the wanna flee, like the wanna leave. I never surrender, but ever remember. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom. Dan sekarang ini kita lagi benerin mesin Ninja RR gue nih. Dan akhirnya bloknya kita beli baru. Isinya merah-merah semua karena waktu bongkar kayak packingnya nggak diganti, seal-sealnya nggak diganti nih, o-ring putus kan. Oh, cabut aja kalian. Sini. Nih. Bener aja. Jadi janganlah ngakal-ngakalin gini gitu loh, karena nggak mau beli ginian. Akhirnya disambung ke seal. Kodenya sih 1855 ya, karena standarnya RR bukan ZX. Kalau ZX 18, lupa gue berapa. Yang jelas 1855 itu kode buat RR old yang lokal. Kurang lebih seperti itu. Ini bloknya baru, pistonnya baru, dan ini full set semua. Mesin-mesin juga udah kita bersihin. Kita rapihin lah, kurang lebih begitu. Nah, pasti banyak teman-teman yang nanya, bang, kalau mesin gue persis kondisinya kayak punya lu nih, kira-kira benerinnya habis berapa, terus benerinnya harganya berapa, segala macam ya. Nah, kayaknya enakan dikasih harga paket kali ya untuk ngebersihin mesin seperti ini, bongkar segala macam sampai seperti ini. Terus beli blok, piston baru segala macam, packing, o-ring semua original, dan jasanya kurang lebih sekitar ini. Dengan catatan stang seher kalian aman, nggak yang harus ganti stang seher, karena kalau harus ganti stang seher pasti jasa jauh lebih mahal dan partsnya juga lebih mahal. Kurang lebih dia yang tadi gue sebutin, kalian udah tinggal bawa motornya aja, langsung dipasangin di sini, dirapiin di sini. Ini bloknya yang baru udah datang, keren kan? Cuma agak beda dikit nih, ini warnanya gold, aslinya dia silver, tapi oke lah, nggak ada masalah. Buat part-part yang lainnya kayak seher, klip seher, ring seher juga udah datang semua. Kemungkinan ini bisa kita terap ya sebagian. Paling tinggal di cover kanan kiri, cover kopling sama cover magnet, karena itu lagi di painting. Oh iya, sama blockheadnya juga, sama blockheadnya. Jadi buat sementara kita pasang yang ada dulu, kita terapin, kita ya hampir bulat lah sedikit, nanti kita lanjut lagi yang lainnya. Nah, ini usahain sih anak-anak 2 tak ngerti ya, kalau untuk pemasangan yang kayak gini setidaknya ada diberi sedikit pelumas, terutama buat di kelahar bambunya ini, terus juga di ring seher, karena ini kan bloknya baru nih. Oli samping itu belum tentu langsung memberikan pelumas pada seher ini, jadi kita kasih pelumas terlebih dahulu supaya lancar. Buat blok seher juga jangan lupa ya, kasih sedikit pelumas supaya agak sedikit lancar dia. Soalnya ini lumayan agak panas temperaturnya dia, makanya dia kan pakai radiator. Jadi supaya mengurangi tingkat kepanasannya, karena gesekan-gesekan baru dari seher sama blok seher, jadi agak kita kasih pelumas sedikit. Jangan terlalu banyak juga, soalnya khawatirnya nanti businya bisa mati. Keren banget nih, ruangnya rapet. Ini spare kitnya nanti dihubungin sama sistem tuas yang dari kopling. Oke. Udah selesai untuk yang saat ini, nanti tinggal tunggu proses berikutnya. Nah teman-teman, kalau untuk body motor gua kan gua nggak pakai striping original ya, jadi stripingnya looknya original tapi semuanya di airbrush. Nah cuman tulisan RR dan kitsnya gua minta warnanya adalah gold, supaya goldnya itu beneran gold alias warna emas. Kita akan pakai ini nih, ini adalah ini adalah gold leaf. Gold leaf itu adalah lembaran emas. Ya walaupun bukan emas yang dipakai di cincin ibu-ibu arisan ya, tapi dia adalah lembaran sintetik emas lah ya, bisa dibilang palsu juga ya, ada emas sedikit banget.
on me? Have you never learned to listen? Mana? Habis masang ban. Think it better go someplace I don't know, cause I got your picture on my... Ini kan Ninja yang di kanan, arahnya ke sana. Nah, kalau motor-motor sekarang depannya tuh emang kebalik, nggak kayak dulu. Gitu. Tapi dia sama, lihat rotasinya beda. Disuruh dari sononya lah. Cause I don't wanna behave like the wanna flee, like the wanna leave. I never surrender, but ever remember my lover. Did you give up on me? Have you never learned to listen? Nah, sekarang kan kita udah mau mulai proses perakitan ya. Sini ban peleknya udah, ini peleknya nih. Peleknya gue pakai Rossi, bannya gue pakai Bridgestone Bentex B lagi S22. Nah, sebelum kita rakit kita copot dulu. Ini langsung kita pasang. Ini kita lagi bersih-bersihin ini nih. Apa namanya? Kabel-kabel. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Sini. Jadi ini kita inspeksi kabel-kabelnya. Jadi ya namanya juga motor udah 14 tahun ya, kabel bodi kita inspeksi terus kemudian kita bersihin, dan kalau ada kabel-kabel yang kebuka langsung kita benerin. Langsung kita tutup, solasi ulang. Kayak gini-gini kan kabelnya kebuka nih. Nanti kita buka lagi. Kita cek dulu. Dia bermasalah apa enggak. Cause I don't wanna behave like the wanna flee, like the wanna leave. I never surrender, but ever remember my lover. Did you give up on me? Have you never learned to listen? Nah guys, ini untuk disk yang belakang kita ganti baru, soalnya disk yang belakang aslinya itu bawaan motor udah kurang bagus. Ini oke, kita pasang ya. Ini udah lagi proses naik gold lift. Ini udah gue kasih lem terlebih dahulu sebelum kita menempelkan gold lift ini. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah lemnya, lem gold lift, terus kertas gold lift sama kuas ini. Harusnya sih kalau ada kuas untuk make up tuh yang agak lebar juga, cuman kebetulan gua adanya ini. Bisa juga seperti ini. Sekarang kita lagi bikin outline dulu untuk tulisan Super Kips-nya sambil gue ngerekam buat IG Reels gue. Jadi tulisan Kips-nya nanti itu menggunakan gold leaf. Nah, gue minta di luarnya tuh outline. Ternyata prosesnya itu kebalik kalau untuk menggunakan gold leaf. Kalau untuk airbrush biasa, selesain dulu fullnya baru bikin outline. Kalau ini bikin outline dulu baru ditempel-tempel bagian dalamnya. Kalau enggak gold leaf-nya rusak, kata Firman gitu. Mesinnya lagi kita pasang nih, mesin yang udah kita perbaikin, sasis yang udah kita cat dan segala macam, ban pelek udah kepasang, suspensi juga udah kepasang. Kita tinggal lihat aja nanti hasil akhirnya seperti apa. Nah, sambilan kita nunggu Mang Roni juga menyelesaikan mesin. Di sini ada footstep, kita kerjain yang gampang-gampang aja. Ini ada footstep underbone, aduh. Gue pakai mereknya apa sih, Bipro ya, Bipro. Kenapa gue pengen coba pakai footstep underbone ya, pengen lihat aja hasilnya kayak gimana. Pegel ya, kayaknya sih lebih pegel ya. Footstep udah kelar. Tinggal pasangnya sebelah sana, cuman sekalian ganti gear. Cause I don't wanna behave like the wanna flee, like the wanna leave. I never surrender, but ever remember my lover. Did you give up on me? Have you never learned to listen? Nah, kemarin kan radiator sebelah kirinya agak sedikit ke bending ya. Nah, ini gue ganti, sengaja pakai aluminium karena biar lebih adem. Nah, ini gue pakai merek apa nih? Spak Thailand. Cause I don't wanna behave like the wanna flee, like the wanna leave. I never surrender, but ever remember my lover. Did you give up on me? Have you never learned to listen? Think it better go someplace I don't know, cause I got your picture on my mind. I want us to be what we used to be this night. Maybe just another fight.
Oke, sekarang kita udah selesai untuk perakitan hari pertama. Diakhiri dengan ini, filter karburator. Kita masih punya banyak PR kayak rem, gue masih belum ada. Rem-rem lamanya udah jelek banget. Kalipernya juga udah jelek. Depan belakang udah jelek. Jadi gue harus ganti kaliper rem depan belakang dan juga master rem. Ya sebenarnya selain jelek juga udah kusem juga, pengen refresh gitu. Karena buat gue rem tuh nyawa lah ya. Gitu. Nah selebihnya yang lain adalah gue belum bodinya masih dikerjain sama si Firman. Knalpot lupa saya, knalpot kayaknya harus diganti deh, yang lama kurang ting kurang gitu. Nah sambilan itu ini udah bawa buka puasa tuh, nggak percaya dari pagi gue 17.20 sekarang, 30 menit lagi buka puasa, jadi kita lanjutin nanti aja ya. Dia hasilnya penempelan gold leaf-nya di tulisan super kips, kipsnya aja, supernya nanti warnanya putih ya man? Putih. Terus sama tulisan RR-nya udah selesai juga. Nah itu prosesnya lumayan melelahkan, menghabiskan waktu kiri dan kanan itu sekitar 2 jam. Tulisan kips ini dong. Jadi ya begitu prosesnya. Oke guys, kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi kalau menggunakan gold leaf tuh memang susah-susah gampang, terutama untuk bagian yang ada outline-nya ya. Nah kalau ini kan masih berantakan nih. Ini nanti kita clear NC dulu, setelah kering baru kita rapikan untuk bagian outline hitamnya. Nah ini bodi belakang ya, ini belum finish, ini masih vernis tahap 1, vernis dasar. Tapi gue udah nggak sabaran pengen lihat kira-kira kalau kepasang tuh kayak gimana gitu. Ya, kita lihat ya. Orang coba kasih bang. Gimana posisinya? Gitu ya. Kita pegangin dulu. Ya, Pegangin sini. mana? Awal ya. Keren.